diriwayatkan bahwa di antara penafsiran firman Allah Ta'ala, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, atau lalai dari sholatnya. Itu surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Penafsirannya adalah annahu alladhi yankurus sholata. Orang yang celaka dalam sholat itu adalah orang yang, atau orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dengan sholatnya, termasuk adalah orang yang kurus sholata, mematuk di dalam sholatnya. Ini tergesa-gesa dalam mengerjakan sholat. Wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Tidak sempurna dalam rukuknya dan tidak sempurna dalam sujudnya. Bagaimana tidak sempurna dalam rukuk dan sujud? Nanti insya Allah sambil jalan kita akan tambah sedikit keterangan. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullahu ta'ala menukil, wa thabata fi sahihain, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan dakhalal masjidah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihi. Suatu saat ada seorang masuk ke dalam masjid. Ini Masjid Nabawi di kota Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihi. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Fasallar rajul. Kemudian terlihat orang itu selesai mengerjakan salat. Tsumma jaa'a fasallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Faradda alaihi salama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya. Di sini menunjukkan adanya sunnah mengucapkan salam bagi orang yang bertemu dan menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian thumma qala lahu, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, orang yang tadi salat kemudian datang kemudian salam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji', kembalilah kamu, ini kembalilah ke tempat salatmu. Fasalli, kemudian kerjakan salat. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat. Berarti salatnya tidak sah. Ya, karena ada sesuatu yang terlewat. Apa itu? Nanti insyaallah taala akan kita dengarkan bersama. Fa raja'a, kemudian orang itu pun kembali ke tempat salatnya. Fa shalla kama shalla, kembali dia mengerjakan salat seperti salatnya yang pertama. Salatnya itu bat-bat, wat-wat, ya, cepat sekali. Tsumma kembali orang itu datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam fasallama 'ala nabi, dan dia kembali mengucapkan apa? Salam. Ini disunahkan untuk mengulangi ucapan salam. Walaupun masih apa? Sama-sama kelihatan. Ya, masuk misalnya. Saya ketemu dengan Pak Helmi misal. Ya, salam. Kemudian Pak Helmi duduk di sini, saya duduk di sana. Panteng-pantengan. Saling apa? Melihat. Begitu petuk lagi ya, salam lagi enggak apa-apa. Ya, salam lagi pun tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut, di mana posisi orang tersebut dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang salam lagi.
dan tidak disalahkan. Tidak dikatakan, tadi kan sudah salam. Ya, kok salam lagi? Tidak. Ya, baik. Kemudian dia mengucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradda alaihi salam. Tsumma qala, dijawab salamnya, kemudian beliau bersabda, irji fasalli, kembalilah lagi ke tempatmu, kerjakan salat. Fa innaka lam tusalli, engkau belum mengerjakan salat. Sudah berapa kali? 2 kali salat. Betul ya? 2 kali salat dibatalkan salatnya. Tidak dianggap sah oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fasalla kama shalla. Kembali orang itu kembali kepada ke tempatnya, kemudian dia mengerjakan salat seperti salatnya yang pertama dan kedua. Tsumma ja'a fasallama. Kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali mengucapkan salam. Faradda alaihi salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salam orang tersebut. Waqal, dan beliau bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu ke tempatmu, ya, kerjakan salat, sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat. Thalatha marrat, 3 kali. Ya, beliau mengucapkannya ini tiga kali. Jadi pertama, kedua, dan yang ketiga ini 3 kali. Kalau yang pertama sekali, yang kedua irji fasalli fa innaka lam tusalli, orang itu pergi. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengucapkan 3 kali, irji fasalli fa innaka lam tusalli, irji fasalli fa innaka lam tusalli, irji fasalli fa innaka lam tusalli. 3 kali. Faqala fi tsalitsah, dan yang ketiga ditambahi, walladzi ba'atsak, wa fi tsalitsah faqala fi tsalitsah, maka orang tadi, mohon maaf, orang tadi mengatakan setelah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Duhai utusan Allah, ma uhsinu ghairahu. Saya enggak bisa sholat lebih bagus dari sholat yang tadi saya kerjakan. Ya setahu saya itu sholat yang baik. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengajarkan sholat kepada orang tersebut supaya sholatnya sah. Kata beliau, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kau hendak melakukan sholat, mulailah dengan takbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, ini setelah surat Al-Fatihah. Tsummarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Sampai kau benar-benar dalam posisi tenang di rukukmu. Ini kuncinya. Jadi Rasul, di antara kuncinya ini. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang itu rukuknya itu enggak sempurna. Kalau boleh dikatakan rukuk itu seperti ini, ya, ini, dia baru segini mungkin. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allah. Ini sambil jalan, ya kan? Jadi kayak enggak ada jedanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman. Harusnya bagaimana? Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Kok cuma sekali, Ustaz? Iya, sekali sudah boleh. Sekali sudah cukup. Kalau kemudian sekali itu dibawa hanya sekedar jumlah, ini yang jadi masalah. Dan ini yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Yang penting mengucapkan 1 kali, sholatnya sudah sah. Padahal sholat itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ucapan.
tapi juga gerakan. Kalau hanya ngitung ucapan, Allahu Akbar subhana rabbiyal azim samiallahu liman hamidah Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la Allahu akbar rabbil Allahu akbar, maka terjadilah 21 rakaat dalam berapa menit? 7 menit. Ya. Nah, sekali lagi salat itu bukan sekedar ucapan, tapi adalah gerakan. Makanya di antara definisi salat oleh para ulama adalah ibadatun atau taqarrubun ilallah atau ibadatullah, ibadah kepada Allah. Bi aqwalin, dengan akwal. Akwal itu apa? Ucapan. Wa af'alin. Nah ini. Dan apa? Fi'il. Dengan perbuatan. Makhsusatin, yang spesial. Jadi gerakan dan ucapannya spesial. Maftuhatun atau mutafat atau muftatihatun, diawali bitakbiri, dengan takbir, muhtatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ya, saya ulangi definisinya. Jadi definisi sholat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga apa? Gerakan. Ucapannya ada aturannya, gerakannya pun ada aturannya. Maka definisi sholat adalah at-taqarrubu ilallah atau ibadatun ilallah. At-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bi af'alin wa aqwalin makhsusatin, dengan perbuatan atau ucapan yang spesial, khusus. Muftatihatun bitakbiri, diawali dengan apa? Takbir. Muhtatimatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau hanya sekedar membatasi satu kali udah cukup, bacaannya cukup. Tapi perhatikan juga bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari gerakan. Di sini di antara gerakan yang diajarkan beliau, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian lakukanlah ruku' sampai rukukmu itu tenang. Bagaimana tenang dalam ruku'? Kalau di dalam riwayat yang lain, hatta yarji'a, ya, kulla 'azmin mawdi'ahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai kembalilah atau sampai seluruh tulang-tulang itu kembali pada posisinya. Posisi apa? Posisi ruku'. Jadi kalau posisi ruku' itu ada posisi tulang. Nanti kalau berdiri ada posisi tulang ketika berdiri. Kalau posisi sujud berarti ada posisi tulang ketika sujud. Nah ini sampai tulang-tulang itu kembali pada posisinya. Ini posisi ruku'. Bagaimana posisi ruku'? Punggungnya datar. Ya. Punggung dan kepala diusahakan apa? Datar. Sehingga kalau ada bejana diletakkan di atasnya berisi air, itu tidak akan apa? Tumpah. Ya. Nah kalau begini, naruhnya berkali-kali apa? Tumpah. Tapi kalau gini, nah ini. Jika seandainya ada bejana diletakkan di atas apa? Punggungnya, maka tidak akan tumpah. Itu namanya irka hatta tatma'inna raki'an. Sekali lagi ini adalah pembiasaan. Kalau yang memang dari dulu tidak dibiasakan, ya akhirnya sholatnya seperti yang dia terbiasa. Makanya dari sekarang kita berusaha membiasakan.
Ustaz capek, Ustaz terlalu lama. Nggak usah lama-lama, enggak apa-apa. Jadi beda ya antara tergesa-gesa dengan sholat yang pendek. Itu beda. Kalau tergesa-gesa, itu posisinya enggak sempurna. Kalau sholatnya pendek, adalah bacaannya pendek tapi tepat, gerakannya sempurna. Misal kita sedang safar nih, sedang safar lagi capek-capeknya, gitu. Alhamdulillah Allah beri keringanan, yaitu sholat apa namanya? Kalau sedang safar, qashar. Bahkan terkadang boleh di jamak. Walaupun sudah di qashar atau boleh jamak, tetap ada cara memperpendek selain qashar. Apa Ustaz? 1 rakaat? Bukan. Ya. Qashar biasanya 2 rakaat. Caranya bagaimana? Yang sunnah-sunnah kita kesampingkan dulu. Kerjakan hanya yang apa? Wajib. Misal, begitu takbir, sunnahnya biasanya kita baca apa? Istiftah. Istiftahnya tidak kita baca. Hukumnya sunnah. Walaupun kamu ditambah, kemudian sambil berpikir bahwa sholat ini adalah waktu istirahatku. Sholat ini adalah sumber kekuatanku. Itu beda lagi. Cuma orang terkadang memang tergesa untuk, bukan tergesa ya, segera ingin melanjutkan perjalanan atau segera ingin santai. Ini badan ingin istirahat. Maka dikesampingkan dulu yang sunnah. Berarti setelah itu langsung baca apa? Ta'awud, bismillah, dan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, biasanya kita disunahkan membaca apa? Ma tayassara minal Quran. Suratan. Surat favorit kita, walhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi sebab kita masuk surga. Itu apa? Al-Ikhlas. Ya. Kemudian Al-Falaq. An-Nas. Ditambah Inna a'tayna kal kautsar idza jaa nasrullahi wal fath. Saya kadang kalau mau baca idza jaa nasrullah wal fath takut keliru. Idza ja'akal munafiquna qalu. Itu langsung syarat munafikun panjang, nanti mutusnya gimana? Kalau baca idza ja. Baik. Maka surat-suratan tadi enggak usah dibaca. Begitu Fatihah selesai, ruku. Rukunya bagaimana? Betul-betul tenang. Setelah itu membaca tasbihnya 1 kali saja, cukup. Subhana rabbiyal azim. Atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Atau kalau yang sudah tua, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya, itu kalau yang sudah tua. Gabungkan antara alhamd sama istighfar. 1 kali saja. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kemudian ruku. Dan seterusnya. Sujud 1 kali. Tapi sujudnya betul-betul. Maka bedakan antara sholat pendek tapi sempurna dengan sholat yang tergesa-gesa. Jadi kita boleh memendekkan sholat untuk hajat karena satu kebutuhan. Tapi kalau tergesa-gesa di dalam sholat sehingga rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, Al-Fatihahnya tidak sempurna, itu adalah sebuah perbuatan yang tercela. Nah, kita kembali. Iqra' ma tayassara minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa'. Kemudian angkat badanmu tegak hatta ta'tadila qa'iman. Sampai berdirinya betul-betul apa? Iktidal, tegak. Bukan baru bangkit belum sempurna sudah langsung sujud. Ini sebuah ketidakabsahan di dalam sholat dan merupakan sebuah kesia-siaan dalam ketergesaan.
ketidakabsahan di dalam sholat, jelas sholatnya tidak sah. Kalau kesia-siaan di dalam gerakan karena dia mau tergesa atau enggak tergesa, sama-sama ngambil, sama-sama butuh waktu. Jadi sia-sia dia mau tergesa, tetap aja butuh waktu. Bahkan terkadang waktunya sama dengan yang pendek tapi sempurna. Makanya adalah sebuah kesia-siaan. Saya ingat ketika seorang teman mengatakan, ngopo ngebut-ngebut katanya. Buat apa ngebut-ngebut? Nanti paling ya juga di depan ketemu lagi sama bareng lagi. Subhanallah. Saya pernah menyaksikan orang yang ngebut. Setelah mendengar nasihat teman saya itu, saya pernah menyaksikan orang yang ngebut zigzag. Wah, bawa istrinya sampai depan. Lewat ke kita, nyalip. Set. Begitu lampu merah depan, nah ketemu lagi. Yang tadi zigzag, sia-sia juga lah, ngapain zigzag begini. Ternyata nanti kecepatannya juga sama. Itu orang lain. Saya pernah ngalami. Bus, gitu kan. Lampu merah dari belakang saya, set. Ya. Sepeda motor tua. Lampu hijau, saya bus. Yang ini saya lirik, lagi apa? Ngeslah motor. Jadi di lampu merah, sedang apa? Berusaha menyalakan motornya. Wah, saya bus, gitu. Depan ada lampu merah, saya sampai set. Tiba-tiba dari belakang, set. Ini yang tadi. Ini apa bedanya saya dengan dia kalau begitu? Subhanallah. Maka saya katakan sekali lagi bahwa ngebut di dalam sholat, satu, merupakan ketidakabsahan dalam sholat. Sehingga dia berkonsekuensi dapat hukuman untuk ngulangi. Dan betapa banyak orang yang tidak sadar akan hal ini. Yang kedua, merupakan kesia-siaan di dalam perbuatan. Ini ngapain gerak gini-gini? Nanti toh juga ngambil waktu yang sama. Apalagi terkadang sebagian orang, nasallahu alaihi wasallam, zikirnya lebih lama dari sholatnya. Bagus zikir lama. Tapi mana yang lebih wajib untuk dikerjakan dengan penuh ketertiban? Tentu adalah sholat. Baik, kita lanjutkan. Berarti ruku itu ada caranya, tenang, ucapan dan gerakan. Kemudian i'tidal pun ada caranya, ucapan dan gerakan. Tsummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian berangkatlah sujud sampai kau betul-betul tenang dalam sujudmu. Bagaimana posisinya bisa dipelajari dalam ilmu fikih salat. Tsumma jlis, kemudian duduklah hatta tatma'inna jalisa. Duduk sampai kau tenang dalam duduk. Jadi duduk pun harus ada gerakan yang atau posisi yang betul-betul tenang. Tsummasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian kembalilah sujud hatta tatma'inna sajida sampai kau tenang. Ini kembali tulang itu pada posisinya masing-masing pada posisi sujud. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan kerjakan itu di dalam seluruh salat. Berarti salat dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Apa konsekuensi orang yang salat tergesa-gesa sehingga membatalkan salah satu rukunnya tumakninah misalnya? Konsekuensinya adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini alhamdulillah ada yang mengingatkan. Bagaimana kalau tidak ada yang mengingatkan? Kita lanjutkan, nanti akan ada komentar-komentar dari para ulama. Wa rawal Imam Ahmad 'anil Badri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih. Yang tadi juga hadis yang sahih muttafaqun alaih.
Yang irji fasalli, kembalilah salat, kamu belum salat. Ini juga hadis yang sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tujzi salatun. Tidak sah satu salat yang la yuqimur rajulu fiha sulbah fir ruku' was sujud. Di mana seorang itu tidak menegakkan, tidak menyempurnakan tulang sulbinya. Tulang sulbi ini tulang-tulang apa? Iganya, ya. Di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. La tujzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tadi saya terjemahkan tidak sah. Tidak mencukupi. Ini tidak mencukupi untuk menggugurkan kewajiban. La tujzi. Wah, ini hukuman yang sangat dahsyat ini. Warahu Abu Dawud aidan Tirmidzi qala haditsun hasanun sahih fi riwayatin ukhra. Dalam riwayat yang lain dikatakan hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujudi. Sampai dia benar-benar meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujudnya. Jadi posisi tulang dalam rukuk ada aturannya. Masya Allah. Sini nak, sini. Masya Allah, sini. Contoh sini nak. Rukuk yang bagus. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Siapa namanya? Ini adiknya Mas, apa namanya? Bicu. Muhammad Al-Bicu. Ya. Namanya siapa? Nama sahabat ya? Ini namanya siapa? Zaid. Nah, coba Mas Zaid. Gimana rukuk yang baik coba? Punggung lurus gimana coba praktik? Masya Allah. Lurus. Ya, lurus enggak. Kurang lurus dikit. Ini kepalanya diangkat dikit. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kalau sujud gimana nak? Sujud yang baik. Nah, coba. Perutnya di sujud. Nah, sujud yang baik. Sujud sekarang sujud. Nah, Masya Allah. Kelihatan enggak? Kakinya kurang mundur dikit sayangku. Ayo. Tangannya diangkat, sikunya diangkat nak. Nah, jarinya rapat nak. Jarinya rapat. Jarinya merapat. Jari tangan. Nah, Masya Allah ya. Inilah gambaran paling tidak ya. Barakallahu fikna. Masya Allah. Zaid. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya. Jazakallah khairan. Masya Allah ya. Naam. Kakaknya namanya Muhammad Al-Bicu. Ya, Masya Allah. Baik. Antum mau praktek nak? Mas Faleh, nah sini. Sini Mas Faleh, Masya Allah. Ini insya Allah calon santri di Pondok Hamalatul Quran, Gunung Sempu. Sekarang bukan di Gunung Sempu, di mana? Di Sanden. Situ nak bisa menceseng. Nah, diri. Nah, rukuk coba. Rukuk yang baik. Ya, coba posisi rukuk yang baik. Gimana nak? Ya, gini ya. Ya. Yujafi, ini menjauhkan sikunya dari sisi tubuhnya. Ya, barakallahu fik. Nah, sekarang sujud nak. Insyaallah, sujud yang baik. Ya, coba. Ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fik ya. Ini contoh sujud yang baik ya. Barakallahu fik Mas Faleh, Masya Allah. Jazakallah khairan Mas Faleh. Faleh bin Awang. Betul? Masya Allah. Iya. Oh, Rahmat Setiawan. Ponakan Ustadz Ami Nurbait. Nurbait. Nurbait atau Nurbait? Ya. Nah, barakallahu fikum. Putranya Ustadz Abu Faleh. Jazakallah khairan. Baik, jadi ternyata rukuk itu ada ucapannya ada, gerakannya juga ada. Ya. Kemudian sujud juga ucapannya ada,
gerakannya juga ada. Nah, termasuk cara duduk di antara dua sujud, ada caranya. Kemudian duduk tasyahud akhir, ada caranya. Itu kita perhatikan. Supaya sholat kita semakin sempurna dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah Ta'ala mengatakan, hadza nassun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi anna man shalla, bahwa siapa saja yang salat, walam yuqim dhahrahu, dan belum meluruskan punggungnya, ba'da ruku'i was sujudi, ketika ruku' ataupun sujud, kama kana sebagaimana seharusnya, fasalatuhu batilah, maka salatnya apa? Batal. Wudunya batal enggak? Enggak. Ya. Tapi salatnya batal. Bagaimana kalau saya itu Ustadz punggungnya enggak bisa lurus? Kalau memang bawaan, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak bawaan dan bisa dilatih, latih. Bawaan itu contohnya. Kadang orang itu katanya bawaan juga. Belajar baca Quran tapi nggak bisa bilang ro. Bisanya bilang ra. Daerah mana ini Pak? Saya udah nggak tahu, jangan sebutkan daerah ya. Pokoknya ada lah di beberapa daerah mungkin bilang ra. Akhirnya seorang ustadz cerita kepada kita, pas ada seorang jamaah kita katanya, ketika diajari ro, dia bilang nggak bisa. Ayo ro, ra, ro, ra katanya. Kok nggak bisa? Nggak bisa Pak. Saya di sini nggak bisa bilang ra, bisanya bilang ra. Kalau seperti ustadz nggak bisa katanya. Coba rokok, kata dia rokok. Nah itu bisa katanya. Ternyata bisa rokok, bukan raka, ya kan? Atau rokok. Astagfirullah. Gurunya pintar, jadi ada seni untuk menggali potensi. Mungkin setelah itu Kak Husnudzon saya, ucapkanlah ro seperti ketika bilang rokok gitu. Subhanallah. Taib, barakallahu fikum. Ini sudah isya ya. Baik. Satu potong ini lagi. Fi anna man shalla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ruku'i wa sujud kama kana fa salatuhu batilah. Hada fi salatil fardhi. Ini berlaku di dalam salat fardu. Adapun salat sunnah, adapun salat sunnah sama saja. Ya. Wa kadat tuma'nina an yastaqirra, demikian juga at-tuma'ninah an yastaqirra kullu udwin fi mawdi'ihi. Demikian pula wajib adanya tuma'ninah, yaitu dengan menetapnya masing-masing tulang pada tempatnya masing-masing. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Jadi sholat itu apa tadi? Ada ucapan dan ada gerakan. Salah kalau hanya sekedar memperhatikan ucapan saja. Demikian juga salah kalau hanya sekedar memperhatikan gerakan saja. Gabungan antara ucapan dan gerakan. Adapun sholat dalam kondisi duduk, boleh dikatakan tidak ada aturan seketat ketika sholat dalam berdiri. Sholat duduk itu untuk siapa? Untuk yang tidak bisa berdiri. Di dalam sholat wajib dan dia tidak bisa berdiri, maka dia boleh sholat sambil duduk. Adapun kalau dia masih mampu berdiri, maka dia wajib untuk berdiri. Kemudian kok rukuknya tidak bisa, dia boleh sambil duduk. Jadi berdiri dulu, ketika mau rukuk, duduk. Atau dia bisa berdiri, dia wajib berdiri. Kemudian bisa rukuk, maka dia wajib untuk rukuk sambil berdiri. Ketika mau sujud, tidak bisa, dia duduk untuk melakukan isyarat sujud. Ini sholat fardu. Adapun sholat sunnah, dia boleh dari awal sholat sambil duduk.
Antum mau sholat witir, capek, sudah perjalanan sudah lama, nyupir, naik sepeda motor, kerja seharian, berdiri capek, sholat witir sambil duduk. Ya, wallahu taala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Ananda Faleh hafizahullah taala dan juga Ananda Zaid hafizahullah taala yang telah mengajarkan kepada kita gerakan ruku dan sujud yang baik. Fajazahumallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.